Dian, sebetulnya gimana sih proses bekerjanya hipnotis itu? Proses bekerjanya hipnotis. Hipnotis itu seperti tadi yang saya singgung adalah sebuah kondisi alamiah ya. Kondisi alamiah itu seperti saat kita membaca, kita bermain game seperti itu. Dan ada kondisi alamiah yaitu ketika kita mau tidur dan bangun tidur. Itu adalah kondisi alamiah ketika atau keseharian kita, Mas. Nah, cara kerja hipnotis ini kalau secara ilmu pengetahuan adalah turunnya gelombang otak. Turunnya gelombang otak. Betul. Ya. Jadi ada 4 gelombang otak yang kita pelajari kalau di keilmuan hipnotis itu. Ya, ada saja itu? Ada beta, terus ada alfa, ada theta, dan ada delta. Nah, dari keempat itu mungkin bisa disebutkan apa sih itu beta, kemudian dan selanjutnya. Nah, beta itu artinya kita sedang banyak fokus. Nah, ketika kita bisa membaca sambil mendengarkan 2 fokus sekaligus, itu yang disebut adalah kondisi beta. Jadi banyak fokus sekaligus. Nah, kondisi selanjutnya yaitu kondisi alfa. Oh, kondisi alfa. Yes. Ya. Kondisi alfa adalah kondisi hanya satu fokus. Sama seperti tadi, ketika kita baca, kita fokus apa yang kita baca, kita hanya fokus di situ saja, mengabaikan suara yang lain. Ketika dipanggil itu tidak mendengar, itu dalam kondisi alfa, gitu. Nah, kondisi hipnosis itu adalah kondisi alfa, gitu. Dan kondisi berikutnya adalah gelombang otak yang disebutnya theta. Theta itu adalah kondisi di mana kita sangat rileks sekali. Kondisi sangat rileks ya. Betul. Contoh adalah ketika kita tidur seperti tidur ayam itu, Mas. Tidur ayam. Ya. Berarti masa sebelum tidur ya. Betul. Dari kondisi sadar ke tidur ya. Betul. Baik. Itu jadi kondisi tidur ayam itu kita sudah tidur enak nih di tempat tidur, sudah berbaring di tempat tidur seperti itu. Kita dengerin ada suara keran bunyi nih. Tapi kita sudah malas sekali untuk bangun untuk mematikan keran itu. Nah, itu kita sudah masuk dalam kondisi theta, gitu. Nah, kondisi selanjutnya yaitu kondisi delta. Kondisi delta itu adalah kondisi tidur pulas. Kita tidur pulas, kalau dibilang bisa dikatakan adalah tidurnya orang mati. Itu adalah tidur delta. Gitu. Ya. Nah, kondisi hipnosis itu adanya di alfa dan theta tadi. 2 kondisi ini yang disebut alfa dan theta itu dikatakan adalah kondisi hipnosis. Seperti itu, Mas. Oke. Biasanya orang-orang yang bisa dihipnotis itu adalah kondisi 2 tadi ya, Mas ya? Ya, secara ilmu pengetahuan ketika seseorang dalam kondisi alfa dan theta itu bisa masuk dalam kondisi hipnotis atau bisa diberikan sebuah pesan atau sugesti ke dalam pikiran bawah sadarnya. Seperti itu, Mas. Sebetulnya ada berapa jenis sih kondisi hipnotis ini? Ada beberapa jenis, mungkin ada hipnosis, kemudian hipnotis itu perbedaannya apa? Oh ya, hipnosis itu adalah ilmunya. Hipnotis itu adalah orangnya. Orang yang melakukan hipnosis disebutnya hipnotis. Jadi orang yang mempunyai ilmu hipnosis disebutnya hipnotis, gitu, Mas. Oh, seperti itu ya. Banyak yang belum paham antara hipnosis dan hipnotis itu apa ya. Karena kebanyakan di masyarakat ketika beberapa tahun yang lalu, mungkin saat-saat ini sudah familiar, tapi beberapa tahun yang lalu adalah hipnotis ini sangat dekat dengan kejahatan begitu. Lantas bagaimana sih mengoptimalkan atau memanfaatkan hipnotis ini dalam keseharian kita, Mas? Oke. Sebelumnya saya mau cerita dulu begini. Mungkin ada yang terlupa tadi ya. Perilaku manusia ini ditentukan oleh pikiran bawah sadar. Perilakunya ini ditentukan pikiran bawah sadar manusia. Jadi manusia memiliki 2 pikiran. Yang pertama adalah pikiran sadar, yang kedua adalah pikiran bawah sadar. Nah, perilaku manusia 80% itu dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Kalau pikiran bawah sadar ini isinya adalah hal-hal yang negatif, maka perilakunya itu juga negatif pastinya. Nah, bagaimana untuk memperbaiki perilaku ini tadi?
yang tadinya negatif menjadi positif, caranya adalah dengan mengubah isi pikiran bawah sadar. Nah, cara mengubah isi pikiran bawah sadar, alatnya adalah menggunakan hipnosis. Betul. Hipnosis. Baik. Terus mulainya dari mana nih? Gitu. Nah, kondisi hipnosis itu adalah kondisi alamiah. Kalau kita mau menggunakan kondisi hipnosis secara alamiah, kita bisa gunakan ketika mau tidur dan bangun tidur, Mas. Ketika mau tidur, gelombang otak kita turun di alfa dan theta. Nah, ketika dalam kondisi itu, kita bisa melakukan self-talk. Self-talk itu artinya adalah ngomong dengan diri kita sendiri. Apa yang kita inginkan. Itu caranya. Misalkan, contoh, cara mengubah atau mengubah isi pikiran bawah sadar, salah satunya dengan self-talk tadi, Mas. Nah, self-talk adalah berbicara kepada diri sendiri. Misalkan, kita tidak pede ketika berbicara di hadapan umum. Berarti pikiran bawah sadar kita, isinya adalah sesuatu yang mengatakan, saya ini nggak pede. Gitu kan? Sehingga ketika berbicara di depan umum, saya merasa tidak pede. Gimana cara mengubahnya? Kita bisa melakukan self-talk kepada diri sendiri, mengatakan kepada pikiran bawah sadar kita bahwa saya pede ketika berbicara di depan umum. Kapan mengatakan itu? Yaitu ketika dalam kondisi hipnosis, yaitu mau tidur sama bangun tidur. Itu cara merubah atau memprogram pikiran bawah sadar kita, Mas. Oh, ini menarik sekali jadi ini bisa menjadi solusi bagi orang-orang yang tidak pede berbicara di depan umum. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bisa nggak ini dimulai dari kita sendiri atau harus menggunakan mentor atau praktisi seperti Mas Dian seperti itu? Ya, jadi ada namanya self-hypnosis. Self-hypnosis ini yang digunakan untuk memprogram pikiran bawah sadar kita sendiri. Kalau kita memiliki masalah yang ringan-ringan saja, seperti itu. Kalau hanya kondisi-kondisi ringan, misalkan tidak pede, kurang motivasi, itu masih bisa melakukan self-hypnosis. Tapi untuk kondisi-kondisi yang berat, misalkan trauma, punya trauma di masa lalu, fobia, kecanduan, seperti itu, pasti dibutuhkan orang yang berkompeten untuk melakukan terapi menggunakan hipnosis yang disebut hipnoterapis, gitu, Mas. Oh, ini menarik, berarti bisa menjadikan membuang sampah emosi ya, Mas ya? Ya, betul sampah sekali. Emosi, mungkin ada teman-teman atau pemirsa yang memiliki masa lalu yang sangat buruk atau mungkin trauma, kecemasan. Ini bisa menjadi solusi, teman-teman. Gitu. Betul. Terus apalagi yang bisa dilakukan untuk di hipnotis ini, Mas? Banyak hal yang bisa dilakukan dengan hipnotis, Mas. Contoh, hipnotis untuk pertunjukan. Hipnotis untuk pertunjukan ya, seperti yang kita lihat di YouTube atau mungkin di televisi, itu namanya hypnostage. Hipnotis untuk pertunjukan. Terus hipnotis untuk terapi yang disebutnya adalah hipnoterapi yang digunakan untuk membantu kondisi-kondisi yang seperti tadi yang saya sebutkan, trauma, fobia, kurang motivasi, terus kecanduan, terus ada kelainan orientasi seksual, itu bisa dibantu menggunakan hipnoterapi. Nah, bisa juga digunakan untuk memberdayakan lingkungan kita. Contohnya, yang terdekat dulu, istri dan anak kita. Itu bisa, misalkan anak kita ingin anak kita ini belajarnya lebih rajin, ibadahnya lebih rajin lagi, atau anak ini punya kecanduan mengenai game. Nah, kita bisa manfaatkan hipnotis ini untuk membantu anak kita. Itu, Mas, untuk orang-orang terdekat kita.